Oke, mohon maaf sekali lagi saya melakukan kesalahan terhadap video saya. Di mana maksud saya post tapi saya stop ya. Jadi ini lanjut di part 2 untuk pembacaan selanjutnya. Nanti saya posting di part keduanya. Oke, sekarang kita lihat ya dari energi kartu Lenormand-nya ya, Lenormand-nya. Sebenarnya keinginan Pak Dodi saat ini itu apa sih ya? Keinginan Pak Dodi saat ini itu apa sih? Apa yang dia inginkan dari berbagai macam apa ya? Kalau kita bilang tingkah laku atau mungkin apa ya? Sepak terjang Pak Dodi dengan berbagai macam langkah-langkah yang terkadang kita sendiri heran gitu, kenapa dia melakukan seperti itu ya. Sebenarnya banyak. Nanti kita bahas satu persatu ya, mungkin di tema selanjutnya ya. Sepak terjang Pak Dodi versi kartu tarot itu dari meninggalnya Vanessa sampai saat ini ya, ada apa itu namanya? Pemindahan makam, asuransi dan sebagainya. Bisa kita lihat, kita kulik satu-satu ya nanti ya. Oke. Kita lihat energi Pak Dodi saat ini ya. Dan di sini Pak Dodi memang sudah mulai sangat meresahkan ya, meresahkan bangsa. Karena apa? Memang kadang-kadang kita kalau menonton ya, kita menonton sesuatu hal yang negatif ya, tanpa kita sadarin kita juga tertarik atau mungkin apa ya? Jadi ngikutin arus atau alurnya ya. Itu yang sebenarnya dalam kartu tarot ini, dalam pembacaan saya ini, saya ingin meluruskan ya. Kita juga patut hati-hati dalam kita menonton, mengikuti kasusnya Pak Dodi ini ya. Karena apa? Jangan sampai kita terbawa ya, terbawa dengan energi-energi yang setara. Ya, saya bilang bukan sefrekuensi, setara dengan energi-energi Pak Dodi CS ya. Jangan sampai kita harus bisa membatasi diri kita ya. Jangan sampai terbawa arus ya, termasuk dengan komentar-komentar atau mungkin mengikuti atau justru bahkan menggiring opini, komen semakin buruk, semakin ditambahin lagi buruk. Jangan. Kalau menurut saya jangan. Karena apa? Sayang energi kita. Ya, kita mengotori energi kita hanya karena berita-berita yang sebenarnya nggak penting ya. Kalau memang kita tertarik dengan hal itu, ambil positifnya aja ya. Jangan diikutin ya. Kalau itu memang negatif, jangan diikutin. Atau justru ikut-ikutan menghujat, nggak perlu sebenarnya ya. Sayang energi kita ya. Oke, lanjut ya. Oke. Satu lagi kemudian kartu pesan ya, kartu pesan. Oke, di sini The Lady. Oke. Kita lihat. Waduh, ada kucing garong lewat. Oke. Oke. Oke, sampai sini. Ini terbalik nggak saya baca. Oke. Di sini bottom of the deck-nya saya baca ini ya. Di sini ada the sickle ya. Ada sesuatu yang terputus ya. Sesuatu terputus. Di sini ada satu clock tower itu berkaitan dengan berjalannya waktu, merasa sendirian ya, sepi sendiri seperti bangunan di suatu tempat yang berdiri sendiri ya, walaupun tampak kokoh tapi sendiri ya. Di sini ada sesuatu yang terputus, saya nggak tahu ya, entah terputus ini karena mungkin hujatan netizen sehingga terputus, tapi di sini ada sesuatu yang terputus. Ini bisa berkaitan dengan hubungan ya. Ini sekali lagi saya nggak meramal ya, saya nggak meramal. Tapi di sini kalau kartunya The Sickle terkait dengan satu hubungan, di sini itu ada hubungan yang terputus ya. Ini bisa jadi tidak terjadi sama sekali, sedang terjadi, atau mungkin dulu pernah terjadi, atau akan terjadi, saya nggak tahu karena saya nggak berniat untuk meramal ya. Di sini sehingga beliaunya ini kesepian ya, atau mulai ditinggalkan juga bisa ya. Di sini terkait dengan lady tapi ya, lady ya, dengan seorang wanita ya, dimana di sini kalau ada Lilis ya, dengan di sini ada
bouquet ya, bouquet ini hadiah, invitation atau ada undangan ya terkait dengan mungkin di sini ada perasaan-perasaan cinta mulai perasaan apa ya? Respect lah seperti itu, respect ya, tumbuh ya. Dan di sini ada snake, the snake itu energi ketiga ya. Energi ketiga ya, di sini bisa dilihat ular yang melilit ya. Bisa dikaitkan dengan energi tiga belum tentu orang ketiga ya. Bisa pekerjaan, bisa keluarga, pokoknya hal-hal yang hal-hal lain ya, yang sifatnya itu mengikat, membelit ya. Bisa juga orang ketiga juga bisa ya, yang sifatnya itu melilit, membelit ya, yang menyebabkan stres sebenarnya di sini ya. Menggerogoti juga bisa, menggerogoti ya. Tikus itu kan sifatnya numpang terus menggerogoti ya, seperti itu ya. Memang di sini memang ada perubahan ya, entah sudah terjadi atau belum ya, bisa disesuaikan. Makanya kalau di kartu tarot itu, kalau saya tidak menyimpulkan ya, tidak mengasumsikan atau memberikan satu kesimpulan di bacaan-bacaan saya, memang tidak. Saya kembalikan lagi kepada penonton, silahkan berasumsi dan berpersepsi sendiri ya, simpulkan sendiri ya. Saya hanya membaca aja ya, membaca arti kartu tarot yang terbuka ya. Untuk selebihnya silahkan penonton ya. Oke. Dan di sini ada satu halangan besar ya. Di sini ada mountain. Mountain itu gunung ya, yang artinya adalah suatu hambatan yang besar ya. Ini energi utamanya ya. Oke, yang di sini untuk penjelasan atau klarifikasi bacaan yang sebelumnya, mungkin saya bisa bilang di part 1 ya. Di sini ada the rider ya. Ini ketekunan yang dia, kegigihan yang dia usahakan ya. Itu terkait dengan berita, pemberitaan ya. Jadi kalau dia itu sudah tekun melangkah ya, kemudian terblok oleh sesuatu ya, kemudian dia akan melakukan hal lain ya, untuk membuat satu gejolak lagi ya, supaya apa ya, berita, pemberitaan. The rider itu energi kabar berita ya, pesan datang ya. Jadi kalau ada, dia itu modelnya seperti ini. Kalau orang ya, umumnya kalau ada masalah itu diselesaikan ya, mencari solusinya ya, terbaik ya. Sementara kalau Pak Dodi ini orangnya kan tidak tahu bagaimana cara menyikapi suatu masalah secara baik dan benar ya. Salah dan benar itu beliau sudah rancu dalam pikirannya. Tindakannya juga seperti itu. Sehingga karakter Pak Dodi ini bukan menyelesaikan atau mengecilkan masalah, tapi justru membesar-besarkan ya, dengan berita-berita seperti ini ya. Mungkin ya, ini bisa juga diartikan bahwa kalau dia ingin melakukan suatu tindakan, dia itu justru membesar-besarkan masalah dengan apa? Dengan pemberitaan, membawa wartawan, memanggil pers, dibesar-besarkan gitu. Modelnya seperti itu. Sampai saat ini seperti itu. Jadi beliau ini belum berubah ya, belum berubah. Berubahnya cuma tadi ya, di part 1 ya, ada mistisme segala macam ya. Itu. Oke, di sini penyelesaian penting, reflection, hope, harapan ya. Oke, di sini harapan dia itu sebenarnya satu-satunya adalah di gala. Gentleman ini, karena saya lihat ada gentleman yang lain itu tua ya, jadi mungkin orang tua, bisa diartikan orang yang usianya banyak ya. Nah ini ya, ini. Tapi ini bukan ini yang keluar, tapi gentleman yang muda ya. Bisa diartikan ini harapannya sebenarnya di gala, hope. Harapannya di gala, penyelesaian penting. Jadi harapannya dari semua langkahnya itu tujuannya untuk gala ya. Kalau saya lihat tujuannya bukan baik ya, bukan baik, tapi memanfaatkan bagaimana caranya. Makanya dia hak asuh gala ya, terus hak perwalian tapi nggak mau hak asuh. Kemudian yang dulu asuransi, sekarang akta kelahiran dipermasalahkan, tes DNA dan sebagainya. Karena memang dia itu berharapnya seperti ini ya, harapan untuk mendapatkan pentacles tadi ya, reward atau mungkin bisa dibilang secara material ya, itu digala. Tujuannya hanya itu ya. Saya lihat seperti itu dari versi kartu, bukan dari saya loh ya. Oke. Kemudian untuk dia merasa bahwa dia sudah wisdom, sudah bijak ya. Padahal itu adalah tindakan dia untuk defense ya, mempertahankan diri ya. Sementara sebenarnya dia itu juga
Diam-diam itu merenung. Merenung artinya, aduh kok gini banget ya, gitu. The moon itu suatu hal yang disembunyikan, atau mungkin rahasia bisa, atau mungkin apa ya, kalau energi malam itu seperti kita tahu kalau di malam hari kita banyak merenung, banyak apa ya, refleksi diri ya. Sementara dia itu kalau defense itu sebenarnya dia juga sakit semua di sini, merasakan bahwa nggak nyaman, ketidaknyamanan yang dia rasakan sebenarnya ya. Banyak memendam. Memang dia nggak menampakkan, padahal di kartu sebelumnya dia sudah kepepet sebenarnya seperti itu, tapi dia tampak riang ya. Di sini defense ya. Defense tapi hancur lebur gitu loh ya. Dan di sini mengikuti insting dia seperti yang sebelumnya kita buka bersama ya di part 1 ya. Dia berharap satu keberuntungan ya, kesempatan, mengambil setiap kesempatan ya. Dan tapi di sini ada kunci ya. Dia sendiri itu tidak pegang kuncinya gitu loh. Jadi terkesan ngawur ya. Karena kunci-kuncinya dia nggak tahu ya. Ngawur ya, seperti itu. Hanya mengikuti insting aja. Sementara instingnya seperti ini ya. Oke, lanjut. Oke, dan di sini ada satu yang dia harapkan bertumbuh ya. Dia berharap secara ekonomi reward ya dari kasus-kasus sepak terjangnya dia ya. Dia berharap ini terus menerus ya. Karena apa? Ingin mendulang rupiah, reward 9 of Pentacle ya. Di balik itu ada seorang wanita. Nah ya. Jadi bukan dia sendiri, ada yang mendorong ya. Saya nggak tahu, saya nggak mau bilang ya. Tapi ini hanyalah energi kartu ya. Energi kartu bisa terbolak-balik, energinya bisa vice versa, tidak selalu bisa resonate, bisa terjadi, sedang terjadi, tidak terjadi sama sekali, atau belum terjadi ya, akan terjadi. Saya juga nggak tahu, tidak mau memutuskan atau memberi kesimpulan ya, silahkan disimpulkan sendiri. Oke, sekarang dari semua pembacaan saya ini ya, kira-kira ya, kita nggak usah ikut-ikutan menjudge atau menggiring opini penonton atau masyarakat luas untuk ikut-ikutan di energi yang setara dengan ini ya. Ini kita ambil satu pesan positif untuk kita ya, untuk kita yang nonton ya. Apa sih kita dalam menyikapi atau melihat situasi dan kondisi yang seperti ini ya. Pesan positif untuk kita, hikmah positif yang bisa kita ambil apa? Oke, kita lihat ya. Dari kartu nih, oke, crystal, oke, kita ambil 3 aja, 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Pesan positif yang bisa kita ambil dari kejadian atau peristiwa berita tentang Pak Dodi yang energinya secara kartu tarot seperti ini yang sudah kita bacakan di part 1 juga part 2 ini ya. Oke, kita lihat pesan positif untuk kita. Pesan positif untuk kita, pelajaran apa sih yang sebaiknya kita ambil ya. Oke. Pesan untuk kita penonton. Oke. Make time of self care. Oke. Ayo kita ambil 3 aja ya. Pesan untuk kita ya, dari kasus Pak Dodi, dari sikap-sikap Pak Dodi, cerita Pak Dodi, apa pesan positif untuk kita, apa yang perlu kita ambil pelajarannya, pelajaran positifnya apa. Oke. Oke. 3 pesannya, make time for self-care. Taking care of yourself is essential right now. Ya, oke. Jadi pesannya adalah ya, ini bisa terjadi dengan Pak Dodi ya. Bisa juga sewaktu-waktu ya. Kita tidak bisa melihat bahwa belum tentu nggak mungkin terjadi sama kita, belum tentu ya.
Tuhan itu maha membolak-balikkan hati, ya, maha membolak-balikkan keadaan, ya. Dimana belum tentu, kita jangan terlalu yakin bahwa yang dihadapi Pak Dodi, sikap-sikap yang ditunjukkan Pak Dodi, belum tentu kita mengalaminya. Belum tentu juga, ya. Jadi bisa juga ini terjadi sama kita. Makanya kita lebih banyak mengambil hikmahnya bahwa kalau kita nggak mau seperti Pak Dodi, ya kita self care. Kita harus lebih berhati-hati lagi, ya, membatasi energi-energi negatif. Jangan membiarkan kayak seperti ini, ya, Pak Dodi. Terkadang kita itu melihat segala sesuatu itu kalau apa ya, tidak membatasi diri, membatasi energi kita dari hal-hal yang negatif. Makanya lebih banyak membatasi diri. Contoh, ya, kalau Pak Dodi ini, ya, berbuat sesuatu yang buruk kan, ya, berbuat sesuatu yang buruk, kita, hati kita, ya, hati kita bergerak, bergoyah, ya, kok gitu ya, kok gini ya, ikut menuruti, ya, menuruti hawa nafsu dan menuruti alur atau mungkin siklus atau permainan atau mungkin ceritanya, ya, energi kita terbawa untuk setara dengan mereka, ya. Kemudian lambat laun kita nggak sadari juga, kita bisa-bisa sefrekuensi dengan mereka, gitu ya, dengan Pak Dodi dan CS, gitu. Maka itu nggak usah ikut-ikutan berkomentar, cukup ambil bahwa itu nggak baik, titik. Nggak usah ikut campur dalam ini begini, ini begitu, nggak usah terlalu dalam, cukup sampai situ, batasi diri. Nah, di sini self care, ya, make time for self care. Jadi jangan membuang waktu untuk mengulik-ngulik kesalahan orang, ya. Toh apa yang ditabur kan dituai sendiri, biarlah dia yang tuai, ya. Jangan sampai kita ikut-ikutan kena. Oke. Dan di sini self confidence through God confidence, ya. Believe in yourself by believing in God working through you, ya. Jadi di sini percayalah pada diri sendiri, ya. Jadi di sini terlihat dari kartu kan dikatakan bahwa sebenarnya Pak Dodi ini insecure, tidak percaya pada diri sendiri. Karena apa? Ya, karena tidak percaya sama Tuhan, ya. Artinya tidak percaya atau yakin dengan ketentuan Tuhan. Di karang-karang sendiri, ya. Cerita itu diusahakan sendiri tapi tidak dengan satu basic atau satu landasan dengan kekuatan atau petunjuk ridho Tuhan, tidak memohon itu. Dilakukan secara akal pikiran, ya, sementara akal pikiran manusia kan terbatas. Nah, begitulah Pak Dodi. Jangan sampai kita seperti itu. Dalam mengambil satu langkah, mengambil satu keputusan, berbuat sesuatu, mengatakan sesuatu, ya, sarannya adalah atas nama Tuhan, ya. Jadi bagaimana atas nama Tuhan itu? Dengan banyak mohon petunjuk, perlindungan Tuhan, bimbingan Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan insya Allah dalam nama Tuhan. Seperti itu. Ya, jadi jangan ikut-ikutan seperti ini, ya. Oke, lanjut untuk progress not perfection, ya. Don't compare yourself to other, ya, or judge yourself, instead focus on how far you've come and sebentar. Saya ini nggak begitu kelihatan soalnya. Oke, don't compare yourself to other, ya. Jadi jangan membandingkan diri kamu dengan orang lain, ya. Jadi kayak Pak Dodi ini kan juga kita nggak usah membandingkan kita dengan Pak Dodi. Dia kok bisa gitu sih? Amit-amit deh, jangan sampai gue seperti itu. Nah, contohnya seperti itu. Nggak usah deh, biarin Pak Dodi seperti itu, ya. Pokoknya kita jangan. Nah, titik, ya. Or judge yourself instead, atau menjudge diri sendiri. Jadi mau nilai-nilai diri sendiri, ya. Nggak perlu, sudah. Biarlah yang menilai orang lain, yang penting kita tetap di energi yang positif. Itu, ya. Instead, focus upon how far you've come and all that you've learned. Jadi cukuplah, ya, kamu fokus terhadap bagaimana kamu, sejauh mana kamu dan sebanyak apa yang sudah kamu pelajari, ya. Jadi untuk dirimu sendiri. Jadi di sini dipesankan bahwa semua yang dilakukan Pak Dodi itu diambil pelajarannya aja. Oh, jangan sampai kita kayak gitu, ya. Kalau orang menabur seperti itu, yang dituai akan seperti itu. Cukup sejauh itu aja, ya. Jadi bahwa setiap orang itu memang ada plus minusnya, ya. Nggak usah dijudge, tapi diambil pelajarannya, ya. Itu pesannya, ya. Mungkin saya nggak pandai untuk menyampaikan, ya. Mungkin tidak sama dengan tarot reader yang lain yang gampang gitu menyampaikan. Kadang-kadang saya itu ada di
di pikiran, ada di tenggorokan, tapi untuk mengungkapkannya itu sulit ya. Mungkin karena nggak biasa ya, mungkin karena saya baru baru muncul ya, masih baru-baru bikin channel seperti itu ya. Jadi mungkin nggak canggih dalam menyampaikan ya. Saya mohon maaf ya. Beginilah pembacaan saya, terutama untuk tema kali ini ya. Monggo diasumsikan sendiri, dipersepsikan sendiri ya, diambil kesimpulan sendiri. Kartunya mengatakan seperti ini ya. Pesan saya, jangan terbawa energi-energi negatif ya. Kalau memang yang terbaca ini kan tadi negatif, jangan menjudge ya. Jangan ikutan berkomentar yang buruk ya, tapi tetap ambil positifnya. Di setiap hal yang negatif itu pasti walaupun sedikit ada hal positifnya, terutama untuk kita. Paling tidak membatasi diri jangan sampai seperti ini. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Kalau yang ingin tertarik dengan pembacaan secara pribadi untuk kalian sendiri, bisa personal reading, chat nomor WA saya. Nomor WA saya ada di bawah video ini ya. Oke, sampai ketemu lagi di tema selanjutnya. Selamat malam.